Minasan, konnichiwa. Lanjut lagi, masih bersama Tabias di mata kuliah komunikasi massa video ketiga. Oke, lumayan banyak ya minggu ini materi kita, tapi teman-teman semoga masih bisa mengikuti. Oke, kita akan share screen. Saya akan share screen, kita lanjut lagi ya. Materi terkait teori komunikasi massa. Oke. Oke, kita akan lanjut ke teori komunikasi massa bagian pertama. Nanti bagian keduanya baru kita akan bahas di minggu depan. Nah, di dalam teori minggu ini kita akan bahas ada 5 teori, yaitu hypodermic needle theory, cultivation theory, spiral of silence, technological determinism theory, dan uses and gratification theory. Kalau memang nanti saya rasa kepanjangan, mungkin saya akan bagi 2 lagi ya untuk materi minggu ini. Oke, kita akan bahas yang pertama. Ini sebenarnya teorinya banyak yang bilang udah nggak kepake lagi sekarang gitu, yaitu hypodermic needle theory. Udah nggak relevan lagi nih teori ini. Tapi saya tetap mau kasih penjelasannya ke teman-teman supaya teman-teman juga paham dan tahu bahwa ada loh teori seperti ini. Dan saya mau tahu juga pendapat teman-teman nanti ya, apakah memang teori ini sudah tidak relevan lagi saat ini. Oke. Teori ini bilang bahwa media massa itu punya efek yang sangat kuat dan bisa langsung mempengaruhi audiensnya. Jadi media massa tuh hebat banget lah begitu orang nonton, orang baca ataupun misalnya dia mendengar gitu, dia akan langsung percaya begitu saja. Nah, fokus utama dalam teori ini bilang bahwa media massa itu bisa mempengaruhi audiens dalam jumlah besar secara langsung dan serentak dengan cara menyuntikkan atau menembakkan pesan yang tepat yang telah didesain untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Jadi memang teori ini bilang bahwa media itu punya kekuatan sebegitu besarnya dengan informasi yang mereka buat gitu ya. Sudah didesain informasinya agar orang itu ketika mendengar mereka langsung percaya dan mereka memberikan reaksi atau respon yang memang sudah direncanakan, yang memang diinginkan oleh pembuat pesan. Oke. Di dalam teori ini bilang pesan itu seperti peluru yang ditembakkan dari media yang dianggap sebagai senjata, yang kemudian peluru itu diarahkan ke kepala audiens. Makanya teori ini juga banyak disebut sebagai bullet teori atau teori peluru. Contoh misalnya ada individu dia nonton acara TV, ada antagonis, ada karakter antagonis di sana, kemudian dia langsung benci pemeran antagonis tersebut. Ada misalnya sebuah berita yang menyebar lewat satu media tertentu, kemudian dibaca tanpa kita cari tahu lagi kebenarannya, kita kemudian langsung percaya. Itu sebenarnya masih banyak terjadi nggak sih sekarang kalau menurut teman-teman? Nah, ini teori ini banyak dikritik karena teori ini menganggap bahwa media itu menjadi bentuk komunikasi yang bahaya ya, bahwa media itu bisa segitunya mempengaruhi audiens dan dan audiens itu dianggap sebagai individu yang sangat pasif gitu, bahwa setiap orang ketika baca sesuatu atau nonton sesuatu langsung percaya gitu aja tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Padahal apakah iya semua masyarakat seperti itu juga? Kan enggak. Nah, ini teori yang pertama ya. Kita akan beranjak ke teori berikutnya, yaitu teori kultivasi yang diangkat oleh George Graebner. Nah, teori ini berkembang atau muncul ketika TV adalah menjadi salah satu media utama di masyarakat dan menjadi favorit di masyarakat. Okay. TV itu mengkultivasi audiens atau memperkenalkan, menciptakan pandangan pandangan mengenai dunia yang belum tentu akurat, tapi audiens tetap percaya dan mengasumsikan sebagai sebuah realita yang nyata. Okay.
Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi teori ini bilang karena kita sering menonton hal yang sama, mendapatkan pesan yang sama di dalam sebuah media, akhirnya ada proses kumulatif di sana. Kita selalu mendapatkan pesan yang sama terus-menerus, kita melihat hal yang sama, kemudian kita beranggapan bahwa oh itu memang realitasnya. Kita selalu nonton misalnya orang kulit hitam, contoh ya, mungkin ini hanya contoh aja. Orang kulit hitam itu selalu ditampilkan sebagai penjahat, pemerkosa gitu ya, perampok dan lain sebagainya. Maka itu tertanam tuh di kepala kita yang kita ada akumulasi di sana. Kita selalu nonton seperti itu di tahun 90-an tuh marak kan mungkin teman-teman belum lahir pada tahun itu gitu. Tapi tahun 90, 80, 90 misalnya orang kulit hitam karakternya itu selalu antagonis, jahat. Yang baik ada tapi nggak banyak gitu. Jadi ketika kita melihat kulit penjahatnya orang kulit hitam lagi, pemerkosanya orang kulit hitam, perampok orang kulit hitam. Ketika di dunia kita kemudian ketemu sama orang kulit hitam, kita menganggap bahwa orang kulit hitam pasti penjahat misalnya. Jadi kita berpikir bahwa itu realitasnya. Padahal apakah semua orang kulit hitam penjahat? Ya enggak gitu. Hanya sebagian kecil saja, sama juga dengan yang kulit putih, ada penjahatnya nggak ada. Tapi karena ditampilkan hitam terus, ya itu yang kemudian muncul sebagai realitas sosial di kepala kita. Nah, ini ya, teori ini bilang bahwa kebiasaan nonton TV pada jangka waktu yang lama akan mempengaruhi pandangan audiens terhadap dunia. Konsumsi TV dalam jangka waktu yang lama akan membuat audiens menganggap realitas yang ada di TV itu menjadi realitas nyata, bahwa realitas di dunia itu semuanya apa yang kita lihat di TV. Nah, itu kita mesti hati-hati. Kalau kita misalnya terus-menerus nonton acara kriminal, tiap hari kita nonton perampokan, begal, pemerkosaan, ini itu, kita akan menganggap bahwa realitasnya di luar sana kriminalitas itu tinggi banget ya. Gila loh, tiap hari ada ini, tadi ini, padahal sebenarnya tidak separah itu juga. Yang kemudian bisa aja muncul ketakutan dan lain sebagainya. Nah, poin utama dalam teori ini adalah TV sebagai sebuah sistem pesan, dia bisa mengkultivasi pandangan audiens, dia bisa memanen gitu ya pandangan audiens. Nah, akhirnya ya lo punya pandangan yang sama dengan apa yang gue sampaikan. Nah, lo akhirnya percaya ya bahwa perempuan yang cantik itu yang kulitnya putih, yang rambutnya panjang, yang badannya langsing, tinggi, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, kalau kita keseringan nonton acara gaib-gaib, mistis-mistis gitu ya, kemudian kita jadi percaya bahwa oh setan itu ada, hantu itu ada gitu, bahwa dunia ini penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal gaib, mistis dan lain sebagainya. Prosesnya seperti apa sih kultivasi ini? Ada dua, yang pertama mainstreaming dan yang kedua adalah resonansi. Kita bahas dulu dari yang mainstreaming ya. Jadi kalau di mainstreaming itu tindakan menstabilisasi dan homogenisasi pandangan dalam masyarakat. Jadi kita melihat sesuatu yang mainstream di TV. Dan kalau misalnya kalau sekarang mungkin bukan hanya di TV ya. Kalau sekarang bentuk medianya juga banyak kan. Tapi ini memang muncul ketika televisi itu menjadi media utama. Kalau kita selalu melihat ya orang kulit putih itu posisinya selalu lebih tinggi dari ras lainnya di TV, maka lama-kelamaan kita akan menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi. Ketika kita ngelihat orang kulit putih, kita akan lebih hormat ke mereka, kita akan lebih sopan. Begitu juga sebaliknya ya, kalau ke kulit hitam seperti apa, atau kalau ke kulit kuning misalnya atau kulit coklat itu seperti apa. Kalau itu terus yang kita lihat ya itu namanya mainstreaming. Kita misalnya ngeliat, oh cowok Korea itu yang ada di TV gitu ya, opa-opa itu ganteng-ganteng ya, imut-imut dan lain sebagainya. Maka realitas sosial kita bahwa cowok Korea itu seperti itu. Di drakor cowok-cowok Korea itu mereka bagaikan pahlawan gitu ya, baik hati, menyelamatkan perempuan-perempuannya, romantis dan lain sebagainya. Maka
terjadi proses mainstreaming di kepala kita bahwa opa-opa Korea itu romantis, baik hati, menghormati perempuan dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya apakah seperti itu? Enggak juga. Nah, kemudian yang namanya kultivasi tidak cukup hanya dengan proses yang pertama tadi itu. Nggak cukup yang namanya mainstreaming aja, tapi dikuatkan lagi dengan resonans atau resonansi. Ini terjadi ketika apa yang kita lihat di TV, kemudian kita lihat juga di dunia nyata. Wah, kan bener kan, misalnya di TV ini misalnya lagi banyak begal di satu wilayah, kemudian tiba-tiba kita dengar juga nih bahwa atau kita melihat, wah ada begal nih, padahal kejadiannya baru sekali. Kemudian kita langsung berpikir bahwa wah gila ya, begal tuh di mana-mana banyak banget, padahal kejadiannya itu hanya di kota Bandung misalnya, terus di Tangerang baru kejadian sekali, tapi kemudian kita berpikir bahwa wah seluruh dunia ini penuh dengan begal, penuh dengan perampok, penuh dengan kejahatan. Atau misalnya kita selalu kita berpikir bahwa oh iya ya, perempuan itu yang cantik di media itu putih, tinggi, langsing, rambutnya lurus dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita melihat ada pemilihan model dan lain sebagainya, tuh kan yang menang yang kulitnya putih, rambutnya lurus dan lain sebagainya. Ya, berarti benar nih, perempuan cantik itu harus kulitnya putih misalnya. Padahal apakah seperti itu? Ya enggak juga. Jadi ada 2 tahap itu ya, ketika kita proses kultivasi itu terjadi. Ada mainstreaming dulu dan ada yang namanya resonansi. Nah, ini yang teman-teman harus ingat, 3 B's of television. Televisi itu bisa mengaburkan atau blurs pandangan dan nilai tradisional audiens. Misalnya gini, kita orang timur misalnya, nilai tradisional kita apa, pandangan kita apa. Misalnya kita itu yang namanya ada pandangan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua, kita harus bersikap sopan, santun gitu ya, dimanapun kita berada kita harus punya etiket yang baik. Tapi ketika kita banyak menonton tayangan-tayangan dari luar budaya kita, kemudian kita melihat bahwa nggak apa-apa tuh anak bohong sama orang tua, oh nggak apa-apa tuh anak manggil orang tua pakai nama doang misalnya, anak mendebat orang tua misalnya, nggak apa-apa tuh, ya udah kalau misalnya gue berantem sama orang tua ya gue lawan aja gitu. Padahal sebenarnya ya nggak gitu juga. Ketika tayangan di luar misalnya ada anak mendebat orang tuanya, mungkin memang orang tuanya salah gitu. Nah tapi kadang-kadang kita jadi blur gitu, kita tidak melihat secara konteks, tapi kita hanya melihat secara konten. Oke. Kemudian yang kedua, TV juga bisa menyatukan realita dengan realita yang sengaja dikonstruksi. Jadi kita punya realita yang di masyarakat itu seperti apa sih gitu. Perempuan itu gimana misalnya, atau laki-laki itu seperti apa di masyarakat. Itu kan realitanya. Kemudian ditampilkan juga di media ketika mereka membuat realita yang dikonstruksi bahwa laki-laki itu harus berotot misalnya baru keren. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu harus jagoan. Kita melihat hal yang sama antara realita di masyarakat laki-laki seperti itu dan di TV ditampilkan seperti itu. Maka semakin menyatu tuh pandangan kita bahwa oh bener ya laki-laki itu harus berotot, kuat, gagah misalnya. Padahal apakah hanya itu kualitas laki-laki? Kan enggak juga. Oke. Sama juga dengan perempuan tadi ya. Dan kemudian televisi mereka bisa bend atau bisa membelokkan pandangan audiens sesuai dengan kepentingan organisasi atau golongan di belakangnya. Kita selalu ingat media itu selalu ada siapa pemiliknya, ada organisasi apa di belakangnya. Bisa jadi TV ini membawa pesan-pesan tertentu untuk mendukung organisasi tersebut atau untuk mendukung partai politik tertentu. Kita yang tadinya nggak tahu, nggak kenal, tidak mendukung, akhirnya malah jadi mendukung. Wah, ternyata owner partai politik ini orangnya baik ya, dia selalu membantu orang-orang miskin. Padahal apakah aslinya seperti itu? Belum tentu. Tapi karena itu yang kita lihat, kita selalu melihat bahwa
si bapak ini dia wah ketika ada orang yang sakit langsung dibantu sama dia sangat baik maka saya akan mendukung partainya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh televisi. Mungkin tidak semua golongan akan mudah percaya seperti itu, terutama ya kalau pendidikannya tinggi itu biasanya tidak mudah percaya. Tapi bagaimana dengan mereka yang pendidikannya rendah, yang mereka pahami bahwa apa yang ditampilkan di televisi itu sesuatu yang real, itu sesuatu yang nyata, nggak dibuat-buat. Nah itu yang bahaya. Oke, sudah 2 teori saya bahas. Kita akan lanjut ke teori berikutnya yaitu spiral of silence. Tapi mungkin kita akan lanjut di video berikutnya ya supaya teman-teman gak capek, bisa berhenti dulu sebentar gitu. Mungkin mau minum dulu, mau baca-baca dulu, nanti balik lagi di video yang keempat. Wow, materi minggu ini panjang. Oke, kita ketemu lagi di video yang keempat ya. Thank you udah yang Thank you udah menonton film. Saya bikin film. Oh, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar supaya saya tahu bahwa teman-teman memang benar-benar sudah nonton. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Dadah.